Shalom, selamat sore Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi dan kita bersyukur karena kasih Tuhanlah yang membuat kita sampai ada sampai hari ini di awal bulan, di bulan Februari di tahun 2022 ini dibilang bahwa bulan Februari itu katanya bulan kasih sayang, bulan penuh cinta. Tapi kita percaya setiap hari pun kita pasti diliputi kasih sayang, cinta, ya kan, dengan keluarga, teman-teman, dimanapun kan pasti ya kalau kita hidupnya menebarkan kasih, cinta, kita pun akan menerima kasih dan cinta itu. Oke, Ibu yang terkasih, kita mengawali bulan ini di bulan Februari ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah kita pada sore hari ini, mari sebelum kita ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Kami datang menundukkan hati dan pikiran kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu ini, Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk jaringan internet, laptop, handphone yang kami gunakan, semua perangkat yang kami gunakan untuk beribadah secara online pada sore ini. Memberkati dan kuduskan, lahirkan itu semua supaya semua sarana yang kami pakai ini boleh memudahkan kami untuk beribadah kepada Tuhan, juga hati kami, pikiran kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu yang terkasih, kita mau angkat pujian yang pertama. Kita mau katakan bahwa kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me.
Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your Ibu-ibu yang terkasih, mari kita kembali berdoa, kita berdoa. Kami datang kembali di hadapan-Mu ya Tuhan, terima kasih, kami kembali bersyukur Bapa dalam ibadah kami pada sore ini Tuhan, kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan, kami datang untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami datang untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami mau bagikan itu pada sore hari ini, karena kami percaya di mana ada dua tiga orang bersekutu di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir, dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan juga menolong kami, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami benar-benar fokus untuk beribadah kepada Tuhan, dan firman yang kami dengarkan pada sore ini juga boleh memberkati kami, setiap kami yang hadir pada sore ini. Terima kasih Bapa, hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kasih sayang-Mu kami ada sampai hari ini. Karena itu Bapa mengawali bulan ini Tuhan, kami datang bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah kami pada sore ini. Tuhan, layakan kami, kuduskan kami, dan biarlah ibadah yang kami lakukan ini Bapa dari awal, pertengahan, hingga akhir, boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Saya percaya bahwa ada banyak kesaksian yang ibu-ibu punya, dan kita mari nanti mau sharing bersama. Ibu-ibu boleh menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kesaksian itu nggak mesti harus sesuatu yang keberhasilan atau sesuatu yang bagaimana, tapi apapun yang kita gumuli saat ini, kita sharing, lalu kita boleh bagikan itu, saling menguatkan, saling mendoakan, sehingga kita semakin teguh dalam persekutuan kita dalam ibadah PW GKO Bintaro Jaya. Sebelum ruang kesaksian dibuka, kita mengangkat satu pujian. Kita mengatakan bahwa Bapak Engkau baik dan Engkau sangat baik. Di dalam keheningan, ku panggil nama-Mu, Bapakku yang baik, yang mengasihi. Gusti, nggak ada liriknya. Ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku. Kenapa, Bu? Lagunya nggak muncul dari tadi di layar. Oh ya. Apakah semuanya nggak kelihatan itunya? Layarnya? Nggak kelihatan. Layarnya ada, hanya keluar itu, layar pertama. Share screen. Oke. Nggak kelihatan itunya apa namanya? Apa model? Lagunya teksnya nggak ada, Yusti. Lagunya ada tapi teksnya nggak ada. Nggak ada, iya. Teksnya nggak ada, cuma Hanya suara, yang hanya suara. Oke. Ya, aku coba lagi. Ini share sound-nya ada. Gempa loh, gempa.
Gempa benar, gempa. Iya gempa, goyang. Goyang kita goyang. Hah? Iya gempa ini gempa. Di Raja Wali enggak tuh? Nggak berasa? Nggak berasa ya? Gempa barusan. Rasa Bu Mita. Kita di Ya, Ciledug terasa. terasa. Senayan nggak berasa juga. Aku enggak. Kedua nggak ada. Lampu Oh, gua di nggak Ciledug berfungsi. besar ya? Terasa ya? Enggak. Kalau ada ini udah keluar semua ini, udah heboh di depan. Biasanya kan lampu goyang, ini lampu enggak. Iya. Dikit aja Lampunya tadi, nggak dikit. goyang. Dikit Oke, aja. sekarang udah kelihatan layar monitornya Bu Pen? Ya, Kelihatan layar, tapi syukur, nggak lagunya tadi nggak Lagunya keklik nggak tadi keluar kayaknya. Yus. Oke, coba kita coba lagi ya. Di dalam keheningan Ada, nggak ada. Belum. panggil namamu, Bapakku yang baik yang mengasihiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku dikuatkan dan disempurnakan. Sengsaraku dan air mataku ku taruh ke dalam kirbat-Mu. Ku berseru kepadamu, Allah yang selalu memihak padaku. Engkau baik dan sangat baik. Aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Di dalam keheningan ku panggil namamu, Bapakku yang baik yang mengasihiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku dikuatkan dan disempurnakan. Sengsaraku dan air mataku ku taruh di dalam kirbat-Mu. Ku berseru kepadamu, Allah yang selalu memihak padaku. Engkau baik
Silakan bagi ibu-ibu, ruang kesaksian dibuka. Mari ibu yang mau kebaikan-kebaikan Tuhan, pengalaman ibu-ibu bersama Tuhan sepanjang hari-hari yang sudah boleh kita lewati, atau yang ada yang masih digumuli, mari kita berbagi, saling mendoakan, saling menguatkan. Silakan ibu-ibu, ruang kesaksian dibuka. Mungkin dari Tante Elis duluan kali ya. Baik, saya mau bersaksi kemurahan Tuhan. Semuanya kita pasti Tuhan selalu tolong apapun yang kita alami ya. Kalau memang kehendak Tuhan yang begini ya, itu yang kita terima. Seperti saya kasusnya itu. Saya kan dinyatakan positif hari Minggu karena suaminya Eta itu juga kena dari kantor dia, dari bosnya. Terus karena ini istrinya kan bolak-balik rumahnya ke saya, jadi antar anaknya jemput lagi. Jadi saya bilang nggak tahu ini virus dari mana ini. Terus disuruhlah kami swab hari Minggu sore itu, Minggu siang. Nyatanya saya yang negatif dari 3 orang, cucu sama anak saya. 2 tidak, saya yang positif, dianya tidak. Kalau suaminya sendiri, anunya. Terus langsung dia bilang, oh mama positif ini. Aku sih diam-diam aja, nggak masalah sih, saya bilang ntar di rumah aja sih. Memang sudah tidak panas juga, tidak ada batuk, tidak ini, jadi aneh kan. Langsung disuruh rongsen malamnya di tempat anakku kerja toh. Terus di rongsen langsung malamnya tengah malam baru ada hasilnya dikirim melalui anakku toh si Reta. Terus jam 2 subuh datang saya bilang kenapa ada suara cucu ini, saya pada tidur enak. Kenapa suaminya Eta sudah di sini isoman, kami rencana mau isoman dua-dua karena positif. Iya di sinilah, dia 2 di sana. Memang benar-benar. Terus langsung jam 2 subuh saya dengar ini suara Teo. Kenapa? Apa aku mimpi apa beneran? Totonya benar, dia di dalam mobil di parkir datang menjemput saya mau dibawa ke rumah sakit. Langsung papa Teo udah kita naik sendiri-sendiri, yang positif, yang negatif bawa aja mobilnya. Jadi benar-benar aku kaget juga, aku mau digusikan ini. Jadi bawa baju lah seadanya. Ya saya bilang ya Tuhan tolong saya kalau memang ada tempat ini kan anakku sudah WA atau karena di tempat dia kerja tidak ada penuh pasien. Jadi disuruh cari tempat. Puji Tuhan dapat ini SIM Pertamina. Jadi kan itu semua rencana Tuhan ya kalau dengan kacamata kan orang susah banget carinya toh. Padahal kosong juga itu rumah sakit, tapi mungkin dipilih-pilih kali asuransinya kali. Nggak tahu apa benar juga. Langsung masuk jam 2 subuh di UGD. Ditanya terus, langsung saya ditanggapi, tapi kata alasan belum ada tempat. Jadi saya di UGD. Sudah pagi mungkin jam 9-an baru saya dibawa ke kamar. Aduh saya lapar banget nih. Orang biasa aja di rumah jam 6 sudah makan. Saya bilang, aduh nggak ada. Untuk tetangga bilang, ini ada Bu roti, makan ini aja. Oh iya terima kasih puji Tuhan. Makan. Langsung diperiksa darah. Gitu langsung saya diinfus. Aduh terima kasih. Terus dengar-dengar lagi pembayaran. Aduh kaget lagi aku. Temanku sudah mau keluar, dia bilang sudah 5 malam hampir 20 juta. Waduh. Ada lagi keraguan ya namanya, walaupun bukan aku yang bayar, kasihan juga anak-anak toh nanti. Aduh benar-benar ada sedikit senang, tetapi ada juga khawatir. Aduh Tuhan bagaimana pembayaran nanti. Itulah manusia ya, kekhawatiran lagi timbul lagi, sudah ditolong satu masih lagi ada dengar satu timbul lagi lagi jadi pikiran tensi lagi naik. Jadi terus saya sudah keluar teman, saya telepon kakakku, Kak bagaimana saya ini kok impulsnya banyak amat saya dikasihnya.
Iya tuh anakmu tuh tidak komunikasi dulu, baru main nyelonong aja masukin. Nah, soal pembayaran juga nih kakakku pasti sesudah cerita pembayaran lagi dia pikir. Aduh, dia bilang ya sudah terlanjur, sudah tenang aja, enjoy aja, tidak usah dipikirkan segala-gala. Anggap aja kok liburan di hotel. Ya mana mau enak-enak ini pembayaran mereka. Terus langsung si anakku yang laki-laki di Cirebon telepon, mana itu teleponnya bagian sekretaris ini saya bicara. Dimintalah, aku tensiku sudah naik turun ini gara-gara ini pembayaran lagi. Langsung dia, oh mah nggak apa-apa kok, gratis mamanya. Si Eta juga bilang gratis mah. Gratis, tenang aja, kan kita sudah mendaftar dari rumah sakit yang saya kerja, jadi saya diutus untuk pergi cari tempat, jadi gratis. Bener, tapi ya belum juga karena belum keluar ya, belum ini. Jadi tetap gelisah bagaimana cara pembayaran nanti ini. Ini mama pikirin melulu, saya bilang, ya iyalah manusia masih sehat kali. Langsung saya berdoa, aduh Tuhan tolong, saya sembuh Tuhan, tapi pembayaran lagi Tuhan lancarkan segalanya apa yang aku takutkan biar tidak itu tidak terjadi. Ya puji Tuhan, waktu di 10 hari sudah selesai pengobatannya bagus di situ. Saya cuma bawa baju cuma 3 potong, tapi rupanya ada laundry di situ, baju seragam dikasihkan dulu, luar biasa. Cateringnya juga. Jadi bisa aku bawa impus pergi jalan-jalan berjemur. Luar biasa. Tuhan kasih siapkan tempat yang istimewa, tidak tidak terduga, tidak ada pemikiran. Terus akhirnya waktu hari Selasa itu hari Senin saya diambil di semuanya, di ronsen PCR juga, tapi hasilnya belum keluar. Terus anakku telepon, mah bilang suster nanti kita tunggu aja hasilnya di rumah ya. Jadi kita mau pulang hari ini. Jadi saya sekarang di administrasi tolong kasih apa semuanya mau dibayar gitu. Bolak-balik saya bicara sama suster, dia bilang sabar Bu, nanti ibu tenang aja di kamar, nanti kami yang urusin ya. Iya, saya bilang baik, maaf suster, maaf. Puji Tuhan datang suster, gratis semua, tidak ada aku bayar. Oh luar biasa, ketakutanku. Aduh luar biasa Tuhan. Aku sampai itu dokter tanya, Ibu kerja di mana kok sampai tidak bayar-bayar? Saya ibu rumah tangga, cuma suamiku aja yang ini. Suamiku yang pensiunan, pegawai negeri. Benar, temanku di situ 2 malam 7 juta. Karena aduh luar biasa pembayaran. Makanya dibilang penuh padahal mereka pilih-pilih asuransi. Aduh benar-benar aku dibebaskan bayar dalam 1 minggu lebih tuh impus 10 botol. Luar biasa Tuhan, berikan kelancaran, kemudahan, apa yang aku takutkan semuanya lenyap, tapi sudah naik turun tuh tensi dibuat. Pikir-pikir aduh ampuni saya Tuhan, itu saya kesaksian saya luar biasa. Anggap aja saya pergi perbaikan gizi karena benar-benar 10 botol aku dimasukin di dalam tubuhku. Jadi 1 hari harus 2 itu sampai besok paginya 2 itu. Aduh, luar biasa Tuhan siapkan semuanya apa yang aku takutkan tidak terjadi. Puji Tuhan, semuanya baik. Terima kasih. Terima kasih Tante Elis untuk kesaksiannya. Tante Elis luar biasa, sudah sembuh, sudah kembali ke rumah. Puji Tuhan, Tante Elis sudah segar, malah kelihatan lebih awet muda dari hari-hari sebelumnya ya. Mungkin karena 10 botol itu vitamin itu ya, jadi Tante Elis tambah awet muda 5 tahun gitu ya. Oke, thank you Tante Elis, Tuhan berkati Tante Elis. Ada Ibu Nova hari ini. Mari kita mau dengar kesaksian dari Bu Nova. Bu Nova, silakan Bu.
Shalom Bu Ibu semuanya. Ya, sedikit sharing kemarin tentang sakitnya Pak Teddy kemarin. Luar biasa. Tuhan kasih pergumulan yang betul-betul uji saya. Kemarin Senin saya antar ke RSCM karena rujukan dari Suyoto untuk pemeriksaan lebih lanjut. Itu subuh-subuh jam 5 udah di situ untuk ambil nomor. Dari pagi belum ada matahari, pulang juga udah gelap juga. Seharian juga di situ, was-was juga keadaan begini kan COVID. Kita harus tetap jaga jarak, jaga kesehatan, tapi tetap aja rumah sakit itu penuh banget. Sampai untuk duduk juga nggak ada jarak, untuk satu sebelah kosong nggak ada, semuanya berentet. Waduh, saya bilang Tuhan, tolong jaga kami, berikan kesehatan, kekuatan. Itu pun sampai sakit mah karena nggak makan juga, karena nyari makan di situ juga agak susah. Jadi nahan. Untung ada roti di tas, ada aqua, itu aja yang dimakan. Udah seharian itu diperiksa, seperti di CT scan matanya. Puji Tuhan, tekanan bola matanya itu udah di bawah 10 kata dokter. Terus bolak-balik karena nggak cukup sekali doang masuk periksa ya. Kalau untuk mata pasti ada bolak-baliknya lagi, masuk lagi. Sampai akhirnya dikasih surat nanti dikasih kabar untuk operasi berikutnya, karena kemarin yang selang, istilah kedokterannya selang ya, tapi kalau menurut RSCM itu implan yang dipasang di mata, itu yang dipakai rumah sakit Suyoto katanya bukan khusus untuk glukom. Nah, nanti operasi ini yang akan direncanakan nanti menunggu telepon dari RSCM itu yang akan dipasang itu betul sesuai karena khusus untuk glukom. Jadi mudah-mudahan setelah pasang lagi ini udah nggak ada penyumbatan lagi, udah nggak ada sakit-sakit lagi. Sakitnya itu sampai saya nggak kuat nahan juga, sampai nangis, ikutan nangis. Karena katanya kepalanya itu seperti diketok palu sakitnya. Jadi ya gimana, saya nggak bisa apa-apa juga karena sakit di kepala, di mata. Matanya sih nggak sakit, cuma kepala ini, bagian kepala katanya mual, muntah, juga nggak mau makan. Paling 3 sendok aja untuk masuk ke perut udah syukur. Nanti malah keluar lagi. Aduh, saya bilang gimana caranya ya biar bisa masuk. Saya bilang makan bubur aja deh, bubur biarin nggak apa-apa, makan bubur. Ya udah, habis itu ya selanjutnya ya tinggal kita menunggu. Semalam sih udah ada WA dari RSCM untuk mengisi formulir, menanyakan bahwa apakah kita pernah COVID, apakah pernah ada gejala penyakit-penyakit lain atau apa, itu sudah kita kirim lewat WA, sedang diproses dan tinggal menunggu jadwal, karena mungkin menunggu kamar kosong ya, karena operasi ini mungkin akan dibius total juga untuk pemasangan selangnya lagi. Jadi sementara untuk antrian kamar aja menunggu itu aja untuk bisa balik lagi ke RSCM. Ya mudah-mudahan prosesnya semuanya lancar, berjalan lancar, biar udah nggak sakit lagi aja, itu aja. Dia bilang sih katanya, saya nggak bisa lihat nggak apa-apa, yang penting nggak sakit aja katanya, karena nggak sanggup, nggak kuat. Saya bilang jangan begitu, kalau udah
sakit aja udah datang sakitnya sampai nggak bisa tidur semalaman. Aduh, saya udah nggak kuat Tuhan, kalau udah mau panggil saya panggil aja nggak apa-apa. Mama bisa ya, Papa tinggalinnya sama anak-anak. Nggak bisa, saya bilang saya masih butuh kamu, harus kuat semangat, jangan patah semangat, Tuhan ada. Tuhan dengar doa-doa kita, aku bilang. Iya, udah nggak tahan, udah nggak kuat lagi, ini sakitnya luar biasa, nggak bisa, udah lemes. Aduh, ya udah saya bilang gitu. Berdoa ya, bahwa dalam doa Tuhan dengar doa kita, pasti sembuh. Kasih semangat, pasti semangat, Tuhan pasti dengar, saya bilang begitu. Oke, sampai pagi udah akhirnya ya nahan sakit aja, jadi datang aja sakitnya gitu. Ntar datang, udah kalau ntar setengah jam berikut datang lagi sakitnya. Udah ya seperti itulah sharing saya tentang sakitnya Pak Teddy, sedikit mellow ini juga sedikit. Jadinya ya semoga ya semakin nantinya besok kalau udah selesai operasi yang terakhir, mudah-mudahan ini yang terakhir, sebab ini udah kelima kali matanya dioperasi. Kalau misalkan ini lagi dioperasi, ini yang kelima kali. Saya nggak bisa bayangkan tiap operasi itu katanya sih kayak ada jarum ditusuk-tusuk di mata kalau udah lagi dioperasi itu. Kalau cuma bius lokal, dokter bilang katanya nggak sakit. Cuma kayak berasa aja ada barang masuk gitu. Waduh, saya bilang gimana ya kalau kayak kita barang masuk di mata aja, kesentuh aja udah sakit, apalagi ini ya udah 5 kali, mau 5 kali ini operasi matanya. Berawal dari katarak. Ya semoga ya kita kalau divonis dokter katarak ya kalau bisa dicek up lagi dulu betul apa enggak. Ya biar memastikan aja betul apa enggak itu udah betul-betul katarak, oke dioperasi nggak apa-apa, setelah itu sembuh, jangan setelah itu tambah parah, itu aja. Ya sekarang sih tetap aja nggak bisa lihat, dokter bilang sih walaupun udah dioperasi bukan untuk bisa lihat, tapi ya hanya untuk mencegah biar nggak sakit. Ya memang sih nggak bisa lihat, cuma ada bayangan doang. Kalau ditutup sebelah ya kelihatan kita baik, cuma kelihatan bentuknya doang aja. Begitu. Ya mungkin segini aja cukup sharing saya dari saya buat ibu-ibu PW. Untuk dukungan doanya Bu Pen, semua ibu-ibu PW. Makasih banyak. Terima kasih Bu Nova. Bu Nova tetap semangat. Tapi gulanya Pak Teddy udah turun, udah normal ya Bu? Kalau gula sih kan udah normal sekarang, tapi karena memang diabetesnya udah lama, itu nggak mempengaruhi gula kita udah turun. Karena udah di dalam tubuh kita itu gulanya udah kata istilah dokter, walaupun kita gula udah stabil, tapi karena mata kita udah kesaraf, itu percuma juga, tetap aja gula udah di dalam tubuh kita udah istilahnya itu katanya ya, udah bekerja di dalam tubuh, jadi ya agak walaupun memang udah normal tetap kita nggak duga, tetap makanya itu yang harus kita jaga ya pola makan aja, pola makan jangan ya sembarang tetap dijaga itu biar normal terus gitu. Makanya sekarang cuma dibantu sama obat aja biar nggak sakit kepalanya. Puji Tuhan sih udah kemarin dites, di scan matanya, di CT scan, udah tekanan matanya itu kemarin sampai 50 kan. Tekanan mata, bola matanya itu makanya sakit luar biasa, merah. Tekanan di bola mata 25 sampai 50 kata dokter. Nah, puji Tuhan sekarang sih udah lumayan, udah di bawah 10. Udah di bawah 10. Gitu Bu Yus. Oke Bu Nova, terima kasih untuk kesaksian Bu Nova. Doa kami Bu Nova tetap kuat juga untuk mendampingi Bapak pergi berobat. Makasih. Bapak juga tetap sehat. Iya. Dan apapun keputusan dokter nanti untuk Bapak dioperasi atau tidak, kita doakan supaya
semua berjalan dengan lancar, Bapak sehat kembali, Ya, bisa beraktivitas dengan normal kembali ya Bu. kasih. Bu Nova Ya, semangat. kasih. Dan dukung dalam doa Bu pasti. Pen, nanti bawa dalam doa ya Bu Pen untuk Bu Nova. Ada Tante Ipon silakan Tante Pon. Tante Ipon sudah lama nggak dengar kesaksiannya. Kangen sama suara Tante Ipon. Oke, Tante Ipon udah melambai tangan. Oke, terima kasih untuk kesaksian ibu-ibu semua pada sore hari ini. Mari kita menundukkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala kita, Bu Iren. Ada Bu Pinkan, Bu Pinkan bisa kesaksian. Oh, Bu Pinkan. Enak aja. Bu Pinkan. Bu Pinkan lagi di jalan mungkin? Oh, sudah ada. Ya, kesaksian aja hari ini terima kasih. Puji Tuhan bisa hadir di PW. Terima kasih Bu Pinkan. Terima kasih. Oke, kita firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita angkat pujian seperti Bapa sayang kepada Bapa
Silakan Bu Pen. Oke. Mari Ibu-ibu kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Allah, Bapa di dalam Yesus Tuhan kami yang hidup, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur sore hari ini kami boleh berjumpa bersama secara virtual dalam ibadah PW, dan saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Bapa, terangilah hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mendengar dengan baik, mengerti dengan benar, dan terlebih melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, berbicaralah bagi kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baik Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka bersama bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal 2, kita baca ayat 14 sampai dengan ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan, oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita sore hari ini. Shalom Ibu-ibu. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah PW, dan hari ini kita renungkan firman Tuhan yang menjadi tema mingguan kita, yaitu imam besar yang menaruh belas kasihan. Kalau dengar dari tema ini aja kan berarti kita butuh pemahaman yang benar, pemahaman yang kuat ya, karena istilah-istilah yang dipakai ini kan istilah-istilah yang tidak familiar ya, imam besar ya, yang tidak terlalu familiar di telinga kita. Nah, ibu-ibu, banyak orang gitu ya, termasuk saya, itu punya anggapan yang sedikit berbeda terhadap surat Ibrani ya. Ada banyak orang bilang begini, Bu, kalau kita baca surat Ibrani itu kayaknya susah banget ya. Ibu-ibu alami itu enggak kalau baca surat Ibrani? Ya. Surat Ibrani salah satu surat yang harus benar-benar dibaca berulang-ulang baru kita bisa mengerti, dan setidaknya kita punya latar belakang untuk bisa memahami surat ini. Kenapa? Karena surat ini sangat dilatar belakangi oleh budaya orang Yahudi. Kalau ibu-ibu baca surat Ibrani, di situ ada beberapa istilah yang tidak terlalu familiar di telinga kita orang Kristen zaman sekarang, gitu ya. Misalnya pembahasan tentang korban, pembahasan tentang mesbah, kemah Allah, dan berbagai urusan keimamatan yang cukup terinci ditulis oleh penulis surat Ibrani. Bahkan judul kita hari ini saja itu, kalau ibu-ibu lihat judul perikopnya itu dijelaskan, judulnya itu dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Nah, kalau kita nggak ngerti, punya latar belakang, mengerti bagian-bagian istilah-istilah yang dipakai dalam budaya orang Yahudi, kita akan sulit untuk mengerti bagian ini ya. Dan kalau kita lihat ini sama dengan kalau ibu baca Perjanjian Lama. Kalau ibu Perjanjian Lama, mana kitab yang paling kalau kita baca kitab itu kayaknya apalah maksudnya ini, kira-kira begitu. Di Perjanjian Lama kitab apa? Apa Ibu? Bilangan. Imamat. Ada yang susah baca Mazmur? Mazmur susah nggak? Kalau Mazmur gimana ibu-ibu? Enak. Pujian, Rasanya apa? pujian
Karena banyak pujian. Iya kan? Gampang kan ibu-ibu bacanya kan? Walaupun sebutannya gini, Allah adalah gunung batu perlindunganku. Tapi kayaknya enak bacanya gitu kan. Coba baca Imamat. Pentahiran pada hari ke-7, persembahan korban bakaran yang menghasilkan dupa korban. Halah kalau kita baca itu, kalau kita nggak bertahan, biasanya sih kalau baca Alkitab mulai Kejadian ya, saya pernah sampaikan itu, Kejadian, Keluaran itu kan masih enak ya Ibu ya, karena masih baca sejarah kira-kira gitu ya. Kejadian, Keluaran, mulai Keluaran 20 ini sudah mulai agak sedikit mulai agak sedikit buka itu agak sudah berat gitu ya. Kejadian, Keluaran, masuk Imamat, haleluya. Ya. Kayaknya kalau memang kita mau selesaikan satu Alkitab, bisa nggak Imamat itu kita lewat sebentar gitu, Imamat, Bilangan, apalagi Bilangan kan. Ibu-ibu baca nama-nama yang kadang-kadang ada orang ya, kalau misalnya mau cari nama anak itu, ya udah buka kitab Bilangan aja, banyak itu. Ya, nama-nama aneh-aneh ada di situ. Sekarang kan nama anak-anak kan agak-agak sedikit susah disebut ya. Paling susah tuh kalau baptis loh Ibu. Saya harus hafal dari rumah, jangan sampai salah sebut. Itu bisa jadi perkara keluarga itu kan. Jadi saya harus latihan baca, Petronella, segala macam lah itu. Nama anak-anak sekarang sulit. Kalau Irene Mona Lisa kan gampang lah kira-kira gitu ya. Nah, mari kita lihat. Surat Ibrani itu kenapa saya bilang sulit? Karena memang ditulis dengan latar belakang Yahudi yang begitu kuat. Salah satunya yang diungkapkan, dan kalau baca surat Ibrani, Ibu-ibu, itu ada satu hal yang paling kuat diungkapkan oleh penulis surat Ibrani. Kalau tanya siapa penulis surat Ibrani, itu tidak terdeteksi. Walaupun ada banyak orang yang bilang yang itu ditulis oleh Paulus, tapi itu bukan gaya tulisan Paulus, ada yang bilang begitu. Makanya kalau ibu-ibu lihat ketika di surat Ibrani itu dikatakan surat kepada orang Ibrani. Ya, kira begitu. Nah, mari kita lihat. Satu hal yang diungkapkan oleh penulis surat Ibrani adalah sebutan Kristus, Yesus yang disebut Kristus, yang disebut atau dikatakan dalam surat Ibrani sebagai imam besar. Nah, kita tahu ibu-ibu jabatan imam besar. Saya harus jelaskan ini mungkin memang agak sedikit ribet ya, tapi supaya kita bisa memahami kalau dibilang temanya imam besar yang menaruh belas kasihan. Kita tahu dalam budaya atau tradisi orang Israel itu, jabatan imam besar itu jabatan yang bisa dikatakan punya kedudukan yang paling istimewa gitu ya. Karena dianggap seorang imam besar itu ibarat kayak juru bicara, jubirnya. Jubir Allah kepada manusia dan jubirnya manusia kepada Allah. Jadi semacam kayak pengantara gitu ya, imam besar itu. Ibaratnya begini, kayak orang satu bisanya cuma bahasa Indonesia, satu cuma bisanya bahasa Inggris, maka ada penterjemah di tengah. Kira-kira begitulah peranannya. Sangat penting. Karena kalau tidak ada dia, nggak nyambung ini, kira-kira begitu. Ya, maka Yesus disebut imam besar, artinya punya peranan yang sangat penting dalam merelasikan hubungan antara manusia dengan Allah yang sudah rusak akibat dosa. Jadi penulis surat Ibrani menyebut Yesus Kristus sebagai imam besar kita, pengantara, penghubung antara manusia dengan Allah. Nah, apa tugas imam besar? Kalau kita lihat dalam aturan Taurat, ya, dalam imamat, Bapak Ibu bisa baca, salah satu tugas imam besar, salah satu, ya, saya cuma bahas salah satu aja. Salah satunya adalah dia tuh imam besar itu masuk ke dalam ruang paling belakang dalam kemah Allah atau bait suci. Kalau kita tahu ya, saya yakin ini bukan pengetahuan baru buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu tahu apa kedudukan kemah Allah atau bait suci itu ada 3 ruang. Ruang pertama paling depan itu yang disebut halaman, kemudian masuk dari halaman itu ke ruang yang disebut ruang kudus. Nah, di ruang kudus ini biasanya terjadi pembakaran korban ukupan, pengampunan dosa, korban-korban yang dibawa oleh umat. Lalu ada satu lagi ruang yang disebut ruang Maha Kudus. Nah, ruang Maha Kudus ini nggak bisa sembarang orang masuk. Yang bisa masuk di sini hanyalah dia yang disebut atau diangkat sebagai imam besar. Itu dia. Nah, tugas imam besar, dia masuk ke ruang Maha Kudus itu sekali dalam setahun. Ya, jadi dalam 1 tahun dia akan masuk ke situ untuk apa?
Bawa percikan darah domba yang akan dipersembahkan, lalu itu dipercik di atas tabut perjanjian, penutup tabut perjanjian. Untuk apa? Itu sebagai lambang penghapusan dosa. Jadi lambang penghapusan dosa umat yang sudah dilakukan. Jadi itu hanya dilakukan sekali dalam setahun. Ya. Berarti peranan imam besar adalah memperbaiki. Dalam budaya orang Israel itu hanya lambang. Dia memperbaiki, memperbaharui hubungan manusia dan Allah yang rusak akibat dosa melalui persembahan. Yang namanya korban pendamaian itu dilakukan. Nah, penulis surat Ibrani menyebut Yesus Kristus sebagai imam besar. Nah, kalau dari pengertian imam besar dalam tradisi Yahudi tadi, kita kan bisa mengerti kenapa Yesus Kristus disebut imam besar. Artinya, Yesus adalah penghubung antara manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Ya. Dan seperti seorang imam besar yang mempersembahkan korban, menumpahkan darah binatang di atas tabut perjanjian, maka itulah yang dilakukan oleh Kristus. Yesus tidak hanya berfungsi sebagai imam besar, tapi juga mempersembahkan dirinya sebagai korban. Maka kenapa kita mengakui darah Kristus yang menyucikan kita? Karena dulu di lambang dalam perjanjian lama, dalam budaya orang Yahudi, darah korban binatang itu sebagai lambang penyucian, tapi itu tidak menyucikan secara sempurna. Kenapa? Karena manusia bisa jatuh lagi dalam dosa. Ya, dan itu yang dilakukan tahun demi tahun. Tapi yang dilakukan oleh Kristus adalah sekali untuk selama-lamanya. Amin ya Ibu-ibu ya. Dan kalau kita doa, kalau kita, Ibu-ibu ingat nggak kalau perjamuan kudus kan? Perjamuan kudus itu kan kita memperingati kematian Kristus, di mana kita percaya tubuhnya telah terpecah untuk keampunan dosa kita, darahnya ditumpahkan untuk membersihkan kita. Dan itu terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Nggak ada Tuhan Yesus korbankan diri untuk yang kedua kali. Dan itulah cara yang bisa dipakai. Hanya satu-satunya cara. Supaya kita bisa pulih dengan Tuhan. Sekali untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita baca, ini paling jelas kalau Ibu-ibu baca dalam Ibrani 9 ya. Ibrani 9 ayat 1 sampai 28. Kita nggak baca sekarang ya, nanti Ibu baca di rumah. Ya, agak sedikit pusing juga, tapi baca aja berulang-ulang, nanti kita akan ngerti. Di situ dikatakan dengan jelas bahwa imam besar Yesus Kristus masuk satu kali untuk selamanya dalam tempat kudus Allah. Bukan untuk bawa korban darah, membawa darah korban domba jantan atau darah anak lembu, tapi dia bawa darahnya sendiri. Dan dengan itu kita manusia mendapatkan kelepasan, kita mendapatkan yang namanya hidup yang kekal. Sampai di sini Ibu-ibu, ya, kita memahami darah Kristus lah yang menyucikan kita. Ibu-ibu percaya itu? Ya, amin. Ya. Artinya kalau kita sudah percaya darah Kristus satu kali untuk selamanya menyucikan saya, berarti saya harus hidup di dalam penyucian itu. Kira-kira begitu. Saya harus hidup sesuai standar kehidupan yang telah disucikan oleh Tuhan. Kehidupan yang telah dibasuh oleh darah itu. Bukan lagi darah binatang, tapi darah Yesus anak Allah. Nah, pertanyaannya siapa Yesus? Ya, kok mau memberi dirinya menjadi korban pendamaian Allah dan manusia? Siapa Yesus yang mau darahnya itu ditumpahkan bagi kita? Ayat 14 tadi katakan begini. Allah menjadi manusia, mengenakan darah dan daging, menjadi sama dengan manusia. Karena hanya itulah jalan satu-satunya kita bisa selamat dari murka Allah. Kita bisa dapat hidup yang kekal. Berarti pengorbanan Tuhan bagi kita. Ibu-ibu, ini bukan hari pertama kita dengar kalimat ini ya. Ya. Ini kalimat dari mulai kita jadi orang Kristen. Kita sudah dengar berulang-ulang bahwa hidup kita ini telah disucikan oleh darah Kristus.
Tapi pertanyaannya, apa benar ya selama kita hidup sebagai orang-orang yang telah disucikan, orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah yang murni, darah yang tidak bercacat celah, darah anak domba Allah. Benar nggak kita hidup dalam gaya hidup yang demikian? Kenapa? Karena nggak ada usaha kita apapun, ibu-ibu, yang bisa membawa kita untuk bebas dari murka Allah. Tidak ada. Mau baca Alkitab katam berapa puluh kali pun tidak akan bisa membawa kita bebas dari murka Allah. Selain Allah sendiri yang datang untuk menumpahkan darahnya, menyelamatkan kita. Hukuman kita karena dosa itu kematian, kebinasaan. Dan setiap kita harus menjalaninya. Tapi ini yang disebut imam besar yang menaruh belas kasihan. Ini yang disebut syukur kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang tidak hanya berteriak dari sorga, "Woi, selamat," enggak. Kita bukan punya Tuhan yang utus manusia biasa untuk menyelamatkan, enggak bisa. Karena semua manusia berdosa. Pasang lampu itu, Pak. Tapi kita punya Tuhan yang turun sendiri untuk selamatkan kita. Betapa berharganya kita, ibu-ibu ya, di hadapan Tuhan. Betapa mulianya kita di hadapan Tuhan. Makanya kalau nyanyi lagu-lagu kontemporer yang bicara tentang betapa berharganya, saya yakin kok kalau kita nyanyi dengan hati air mata kita jatuh. Ya kan? Ingat nggak ibu ada satu lagu itu dulu siapa ya? Nikita kalau nggak salah ya. Yang hidup ini kuletakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Itu lagu itu pertama kali muncul. Banyak orang bertobat loh. Ya kan, kalau nggak salah itu saya ingat ceritanya itu. Karena bagaimana orang mengalami perjumpaan dengan setiap kalimat yang mengatakan betapa berharganya saya diselamatkan, sampai kalau bisa hidupku kupersembahkan kepadamu Tuhan. Ya, menjadi bagian dari kita letakkan hidup kita dalam mesbah Tuhan. Nah, inilah dikatakan belas kasihan. Jadi Ibu, kalau dibilang imam besar yang menaruh belas kasihan, Allah yang menaruh belas kasihan, bukan seperti kata kasihan dan belas kasihan itu beda tipis ya. Kedengarannya hampir sama ya Ibu ya. Kasihan dan belas kasihan. Tapi kalau kasihan itu versinya manusia, kasihan ya, gitu ya. Kalau kita dengar orang kasih kesaksian gitu ya, aduh kasihan ya, dari pagi sampai malam lo Bu Nova ada di RSCM gitu kan. Aduh kasihan ya, ada yang harus jalani isolasi mandiri. Aduh kasihan, tapi kayaknya Bu Elis tadi kayaknya enak-enak aja gitu ya kasih kesaksian. Aduh kasihan, saya waktu dengar anaknya Bu Elis, Eta WhatsApp saya, Bu Mama lagi di rumah sakit, isolasi, tapi aman, katanya gitu. Itu kayaknya kata aman itu bikin saya aman, gitu ya, tenang. Akhirnya saya telepon Bu Elis, Tante Elis gimana? Nggak apa-apa saya, Mi. Oh, segala macam. Tante Elis dengan bahasa Toraja itu kalau enak kan, kita dengarkan kalau sudah bicara. Dan Tante Elis bilang, saya aman-aman saja Bu Pendeta. Ini nih anak-anak yang bawa ke saya ke sini, sudah nikmati saja tuh. Tidak bebas dari cuci pakaian, bebas dari tinggal laundry kan, Tante Elis tuh, enak kan? Iya, kan bebas dari cuci pakaian, cuci piring, kan orang datang bawa makanan, mau baju tinggal laundry pakai kan, anggap aja itu sedikit melepaskan ini dari aktivitas biasa ya Tante Elis ya, jadi santai-santai. Nah kalau kita dengar orang kasih kesaksian kan, kalimat pertama yang kita bilang apa? Aduh kasihan ya. Dan itu terbatas yang dikatakan manusia. Tapi kalau namanya Allah, belas kasihan itu karakternya Allah. Belas kasihan itu tidak hanya bilang begini, kasihan ya umatku ada kebinasaan, tapi belas kasihan bicara tentang dia mengalami, merasakan apa yang kita rasakan dan turun tangan untuk lakukan sesuatu. Itu belas kasihan. Ibu masih ingat kisah kisah kenapa jadi hilang tiba-tiba? Oh, orang Samaria yang murah hati itu ya. Orang Samaria yang murah hati itu kan 3 orang turun kan. Yang pertama orang Lewi atau imam itu. Yang orang Lewi, imam. Mereka cuma hanya sebatas kasihan ya. Kan lihat dari jauh kan. Kasihan. Ada orang yang terkapar. Tapi yang ketiga yang disebut orang Samaria. Dia tidak hanya punya kasihan. Dia punya yang namanya belas kasihan.
Apa yang terjadi? Dia ambil orang itu, naikin ke keledainya, dibawa ke penginapan, bayar penginapan, bahkan dia bilang begini, kalau misalnya kurang, saya akan kasih tahu aja, saya akan bayar. Itu belas kasihan. Dan itu yang Tuhan lakukan kepada kita. Ya. Darah Kristus itulah yang menyucikan kita, yang membuat kita bisa berdiri dalam kekudusan di hadapan Allah. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, salah satu fenomena alam yang terjadi adalah di samping gelap gulita menutupi langit pada saat itu jam 3, ya, tapi tabir bait suci itu juga terbelah menjadi 2. Nah, tabir bait suci itu ibaratnya tirai yang menghubungkan ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Itu robek dari atas ke bawah. Maka terbukalah ruang Maha Kudus itu bisa dilihat oleh semua orang. Apa artinya ibu-ibu? Waktu Kristus menumpahkan darahnya, sebentar ya ibu. Waktu Tuhan Yesus menumpahkan darahnya, waktu Yesus mati, maka terbukalah dinding pemisah antara kita dengan Allah. Tabir bait suci itu kan lambang kekudusannya yang membatasi kekudusan Allah dengan manusia hanya dimasuki imam besar. Tapi waktu Yesus masuk ke situ, di daerah kekudusan Allah itu dengan menumpahkan darahnya, ibu-ibu dan saya bisa masuk dalam kekudusannya Allah. Bukan berarti bahwa kekudusan Allah itu tidak ada lagi dan tidak berlaku, bukan. Tapi ini yang disebut belas kasihan. Kekudusan Allah itu masuk dalam kehidupan kita orang percaya. Itulah belas kasihan yang Allah nyatakan bagi kita. Jadi ibu-ibu, Tuhan tidak hanya selamatkan kita lalu kasih biar kita pergi saja itu lakukan seperti apa hidup kita, tidak. Tapi Tuhan beri standarnya. Waktu Tuhan sudah sucikan kita, kekudusan Tuhan itu juga memenuhi seluruh kehidupan kita. Kita diterima Allah Bapa di surga tanpa pertimbangan apapun. Tuhan beri anugerah pengampunan keselamatan kepada kita melalui Tuhan Yesus. Maka kalau kita sudah disucikan, hiduplah sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan. Pengudusan itu terjadi hari demi hari. Saya ingat ada tiga proses pengudusan yang kita alami. Yang namanya pengudusan awal, itu yang pertama, kita terima Kristus dan kita disucikan. Kita dikuduskan oleh darah Kristus. Lalu yang namanya pengudusan progresif, itu tiap hari kita dikuduskan oleh Tuhan melalui pengakuan kita. Makanya kenapa tiap hari ibu-ibu dalam doa, satu poin yang harus kita ungkapkan adalah kita ngaku siapa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, saya bikin dosa Tuhan. Sebagai ibu saya tidak lihat anak-anak saya dengan baik. Saya abaikan pendidikan rohani mereka. Saya lebih fokus pada pendidikan jasmani mereka. Ya. Tuhan ampuni saya, Tuhan hari ini saya berkata-kata tidak baik sama suami saya. Ya. Saya punya, bukan hanya tidak berkata-kata, mungkin ada yang takut berkata-kata tapi sudah punya pikiran yang tidak baik terhadap suami. Tuhan ampuni saya, sucikan saya. Itu pengudusan progresif. Dan pengudusan yang ketiga yang disebut pengudusan sempurna. Nanti ketika kita hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang sudah terima kekudusan Allah, terima belas kasihan Allah, seharusnya merasa tidak wajar kalau dia hidup lagi dalam ketidakkudusan. Ya, harus ada kegelisahan dalam diri. Kenapa? Karena kekudusan Allah dan keberdosaan kita manusia tidak dapat hidup berdampingan dengan damai dalam tubuh yang sama. Itu nggak mungkin. Allah yang Maha Kudus, kekudusan Allah yang diberikan kepada kita dan keberdosaan kita itu nggak mungkin ada dalam satu tubuh. Itu pasti terpisah. Maka kalau kita katakan kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan, hiduplah sebagai orang-orang yang ada dalam kekudusan Tuhan. Tiap hari kita kuduskan pikiran kita, pikiran-pikiran, ketakutan, kekhawatiran, kesia-siaan batal dalam nama Yesus. Kita kuduskan penglihatan kita, ya. Yang kalau sudah mungkin kita lebih banyak lihat YouTube daripada lebih banyak lihat firman Tuhan, ya mungkin kita perlu kuduskan mata kita. Ya, kita lebih banyak lihat drakor daripada kita lebih banyak baca firman, kita kuduskan mata kita. Kenapa Ibu senyum-senyum?
gitu ya. Atau kita kuduskan apa perkataan kita, kata-kata yang lebih banyak meruntuhkan kita ganti dengan membangun. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang telah menerima belas kasihan dari imam besar. Maka kalau ada orang yang tanya begini, lalu Bu, bagaimana kita bisa hidup sebagai orang-orang yang dikuduskan? Gampang, sederhana. Paulus katakan, ikutlah aku sama seperti aku mengikuti Kristus. Artinya apa? Kita belajar pada teladan Kristus. Perhatikan ayat 18, tadi dikatakan begini. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Saya baca salah. Oh iya betul. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibu-ibu sering dicobai? Dari senyum-senyum saya sudah tahu ya, kadang-kadang ada kadang-kadang kita dicobai, kadang-kadang kita yang mencobai, begitu ya. Ya. Kapanpun, dimanapun, tetap yang namanya pencobaan itu selalu menghantui kita. Ya. Tapi firman Tuhan bilang gini, Yesus pernah ada pada posisi itu, tapi Tuhan Yesus menang. Maka kalau kita mau menang atas setiap hal yang kita alami dalam hidup, lihat aja kepada Tuhan, teladani apa yang Kristus teladani bagi kita. Saya pernah ungkapkan ini mungkin ya, ibu-ibu pernah dengar, kalau kita bilang begini, Tuhan, saya kok menderita ya, kok orang lain enak, kok sekarang ini saya mengalami pergumulan yang begitu berat, Tuhan kok saya dihianati ya sama orang, ya Tuhan kok saya kayak tiap hari ada pencobaan aja yang datang dalam hidup saya. Tuhan, kok saya ditinggalkan ya sama orang-orang yang saya kasihi? Coba ibu-ibu perhatikan, semua yang kita alami, Tuhan Yesus pernah ada di situ. Dicobai iblis 3 kali loh. Ya, pencobaan yang berkaitan dengan keinginan mata, keinginan hati, keangkuhan hidup, itu dicobai. Ditinggalkan oleh orang-orang terdekat, Yesus pernah alami itu. Bahkan dijual loh oleh muridnya. Disangkal, tidak diakui oleh orang lain, Yesus pernah alami. Bayangkan Petrus, orang terdekat, ya, murid ring 1 lah kira-kira begitu. Tapi hianati Tuhan. Dia bilang, aku tidak kenal. Bahkan dia mengutuk loh. Lukas tulis, dia mengutuk sekali-kali, aku tidak kenal orang itu. Ya ampun gitu ya. Kalau kita bilang, Tuhan, saya pernah disalah mengerti sama orang. Tuhan Yesus pun pernah disalah mengerti sama orang. Sama banyak orang, bahkan dia tidak diterima di tempat kelahirannya sendiri. Jadi kalau kita bilang, Tuhan saya begini, saya begitu, Tuhan bilang begini, tenang, saya sudah alami itu. Tinggal kau ikuti aja respon saya. Tinggal kau ikuti aja proses yang saya tunjukkan. Kamu pasti menang. Itulah ibu-ibu, imam besar yang menaruh belas kasihan kepada kita. Bercerminlah pada apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika mungkin saat ini keadaan kita menyesak gitu ya, ada keadaan-keadaan yang menyesakkan hati kita, datang pada Tuhan. Lihat Tuhan itu ibaratnya ibu-ibu kalau misalnya kita ada orang alami pergumulan ya, terus kita datang, kalau kita peluk saja orang itu, ya, kalau sekarang sih jangan ya, Omikron lagi merebak gitu. Tapi kalau misalnya dulu, ibu-ibu masih ingat dulu-dulu gitu kan, kalau misalnya ada orang nangis terus kita peluk saja, itu kayak beban-beban itu kayak rontok dalam pelukan gitu loh. Selesai kira-kira begitu. Betul nggak ibu-ibu? Kalau ibu-ibu ada masalah terus yang masih punya suami, yang misalnya suami peluk bilang begini, tenang mak, weh itu kayaknya masalah tuh tiba-tiba jauh sekali dari hidup kita gitu ya. Betul ya ibu-ibu ya? Ibu Yusti betul ya? Itu ya Bu Elia ya. Kalau misalnya Bu Elia bilang, aduh Pak saya kayaknya kok nggak enak banget, kata Pak Siaan sini. Begitu dipeluk aja, itu tiba-tiba kayak migrain apa segala macam itu hilang dari peredaran gitu loh, dari kehidupan kita gitu ya. Kenapa? Karena kita butuh itu. Maka kalau hari ini ibu sesak, percayalah Tuhan sedang peluk loh. Amin ya. Tuhan lagi peluk kita dan Tuhan bilang gini, tenang ya. Saya sudah lewati itu. Kamu pasti bisa kalau kamu tetap hidup di dalam aku. Amin. Ya, ya Bu Lucy ya. Jadi tanggal 1 nggak nangis lagi ya.
Karena tiap tanggal 1 pasti Bu Lucy ingat itu kan, tanggal yang mengingatkan untuk seseorang yang pernah ada gitu ya. Kalau Ibu Lucy sesak, berdoa bilang, Tuhan, saya rasa hilang sekali Tuhan. Tuhan Yesus juga pernah berteriak di atas kayu salib kok, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu masa di mana Tuhan merasa seorang diri ditinggalkan oleh Bapaknya. Tapi Tuhan menang. Yesus menang. Maka saya percaya ibu-ibu pun pasti akan menang. Kenapa? Karena kita punya imam besar, Yesus Kristus, yang menaruh belas kasihan. Tidak hanya lihat dari jauh, tapi dia datang, dia peluk kita, dia berikan kekuatan bagi kita untuk hadapi semuanya. Makanya tadi dalam kesaksian saya nggak lihat, walaupun Ibu Nova tadi kasih kesaksian sampai nangis ya Bu Nova ya, tapi dalam kesaksian itu Bu Nova tetap berkata, Tuhan baik. Ya, kalau sampai hari ini Tuhan proses, bayangkan loh, ini yang kelima kali akan jalani operasi, nggak enak. Ya, tapi kalau Tuhan beserta kita akan jalani itu sampai nanti satu ketika kita akan bilang begini, iya ya, saya bisa lewati tuh masa-masa yang begitu berat. Dari mana kekuatan itu? Kalau bukan dari Tuhan. Tuhan yang kasih kekuatan itu kepada kita. Tuhan berkati ibu-ibu ya. Ya Bu Pinkan ya. Tetap semangat Bu Pinkan. Tuhan pasti kasih kekuatan untuk kita lewati semua masa-masa sulit. Dan kita, siapa yang tidak pikiran ya, kalau orang bilang gini, jangan dipikirin, nggak mungkin gitu kan. Jangan pikirin, nanti kalau pikirin kamu sakit. Silakan kita berpikir. Tapi ujung dari pikiran itu datang sama Tuhan. Nah itu yang buat kita tenang. Gitu loh. Nggak mungkin lah kita nggak pikirin. Hanya orang yang jalan di jalan raya yang agak jalan sedikit miring kiri kanan, rambut tidak terurus. Nah itu yang nggak pernah mikirin masalah, kira-kira gitu ya. Tapi kita, mau ibadah PW aja kita masih di depan kaca dandan, berarti kita masih punya pikiran, gitu kan? Berarti kita masih normal dan datang pada Tuhan, supaya Tuhan kasih kekuatan kepada kita. Bersyukur ibu-ibu, kita punya imam besar yang menaruh belas kasihan. Tuhan pasti tolong ibu. Amin. Mari kita langsung berdoa Ibu Yusti. Doa syafaat ya, kita doakan beberapa jemaat Tuhan yang menjalani proses pemulihan dari kesehatan, juga pergumulan kita untuk Ibu Ican, Bu. Iya, Bu Ican dan keluarga, Pak Heri, Bu Nova, Bu Elis, Bu Pinkan, kita doakan. Mari ibu-ibu kita satukan hati kita dan kita menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Tuhan kami yang hidup dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur untuk sore hari ini ya Tuhan. Firman kebenaran-Mu mengingatkan kami, menguatkan kami, menolong kami, untuk kami memahami dengan benar bahwa kami punya Allah yang penuh dengan belas kasihan. Imam besar Yesus Kristus yang tidak hanya mempersembahkan dirinya, tapi darahnya juga ditumpahkan untuk menyucikan hidup kami manusia berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah turun dan menyatakan kuasa kasih-Mu bagi kami. Maka biarlah kehidupan kami anak-anak-Mu adalah orang-orang yang telah hidup dalam penyucian Tuhan, dan hari demi hari kami menyucikan melalui kuasa darah Kristus yang menyucikan hidup kami. Pengakuan-pengakuan dosa yang kami bawa di hadapan Tuhan, dan kami percaya Engkau mengampuni kami, dan biarlah kami tetap hidup sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan Tuhan melalui firman. Terima kasih Bapa, di sore hari ini kami menyatukan hati kami, menaikkan beberapa pergumulan kami. Secara khusus kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang bergumul dalam kelemahan tubuh, baik yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah karena terpapar virus, bahkan juga yang sudah mengalami kesembuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Ican Simanjuntak, Ibu Ican Simanjuntak Borusiaan, bersama dengan anak-anak Jogi dan Sahata yang juga sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Begitu juga Pak Heri Triyono bersama anak-anak Friska, Tata, dan Dio. Tuhan juga memberkati. Berdoa juga Tuhan untuk Ibu Pinkan dan keluarga, Tuhan juga memberkati. Berdoa juga untuk Ibu Elis dan anak
menantu Ferdi yang juga sudah menjalani proses pemulihan. Tuhan juga memberkati. Kami percaya bahwa perlindungan Tuhan ya dan amin bagi keluarga jemaat Tuhan yang saat ini menjalani isolasi mandiri. Dan kami yakin dan percaya tangan Tuhan menopang. Tuhan memeluk dan Tuhan yang menguatkan setiap keluarga yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Obat penawar, makanan, minuman kudus dalam nama Yesus. Dan itu memberikan pemulihan kesehatan bagi keluarga jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Secara khusus kami doakan Pak Teddy Kusdia, suami dari Ibu Nova yang sudah menjalani proses pemeriksaan Tuhan untuk persiapan operasi yang kelima di Rumah Sakit Cipto. Tuhan memberkati Bu Nova dan Pak Teddy. Kuatkan mereka ya Tuhan untuk tetap memandang kepada Tuhan. Segala roh kehilangan pengharapan apapun kami batal dalam nama Yesus. Biarlah keluarga tetap memandang kepada Tuhan ketika mereka memikirkan pergumulan ini. Biarlah seluruh pikiran ini berujung kepada sebuah pengharapan bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga Pak Teddy Kusdia. Bagian mata yang menjalani operasi Tuhan jamah dengan kuasa Tuhan. Kami percaya Engkau tabib yang agung, Engkau Allah yang sanggup memulihkan, menyembuhkan. Dan kami imani beliau sudah sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap ibu-ibu PW. Tuhan berkati dalam pergumulan kami. Tuhan secara khusus dalam kami menghadapi situasi di sekitar kami, di mana ada banyak informasi kami dengar, penyebaran virus COVID, varian Omikron sudah telah ada di sekitar kami. Tuhan berikan kekuatan bagi kami boleh tetap menjalankan protokol kesehatan yang baik. Kalaupun Tuhan Engkau izinkan kami mengalami ini semua, kuatkanlah kami. Tuhan pulihkan kesehatan kami dan kami percaya segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami ada dalam kendali kuasa Tuhan. Berkati pemerintah kami, segala keputusan kebijakan yang diambil itu baik untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Berkati Komisi PW, Tuhan berkati Bu Lucy bersama dengan pengurus, baik Ibu Linda, Bu Yusi, dan Bu Elis. Tuhan memberkati agar dalam perjalanan pelayanan yang dilakukan, biarlah itu menjadi berkat. Kegiatan-kegiatan, program-program yang boleh kami lakukan di tahun ini, itu memberkati kami semua ibu-ibu GKO Bintaro Jaya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami pada Tuhan, dan di atasnya kami mohon ampun ya Bapa atas salah dan dosa kami. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan doa dan pergumulan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ya Allah kami yang hidup yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta untuk pelayanan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta bersama keluarga selalu dalam pelayanan menjadi berkat bagi kita. Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini. Nah, persembahan kita hari ini terambil dari Mazmur 50 ayat 23, demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ibu-ibu silakan memberi lewat rekening GKO Bintaro Jaya CMB Niaga, ada scan barcode, dan juga ada lewat sistem transfer ya Bapak Ibu. Ibu-ibu yang terkasih, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati persembahan ibu-ibu. Kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami kembali datang bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang boleh kami nikmati, yang Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan. Berkati setiap persembahan yang kami kumpulkan, supaya itu boleh berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Bapak,
Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau angkat satu pujian. Mungkin ibu-ibu belum ada yang tahu lagunya, tapi sambil belajar ya. Kita mau angkat pujian, kita mengatakan bahwa kita anak-anak Tuhan pasti beruntung. Apapun yang kita alami ke depan, kita perkatakan setiap firman Tuhan, hal-hal yang baik, kalau kita katakan hal-hal yang baik, maka hal-hal yang baik pula yang kita dapat. Kita mengangkat pujian ini. Aku pasti beruntung. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggilku untuk pergi dan berbuah bagi kerajaannya, membawa damai dan kasih, beritakan Injilnya Yesus segera datang. Ku yakin aku diberkati, ku yakin aku pasti berhasil, ku yakin aku pasti beruntung karena Yesusku. Aku percaya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia yang memilih kita, Dia yang memanggil kita. Katakan dari awal. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggilku untuk pergi dan berbuah bagi kerajaannya, membawa damai dan kasih, beritakan Injilnya Yesus segera datang. Katakan dengan imanku, ku yakin aku diberkati, ku yakin aku pasti berhasil, ku yakin aku pasti beruntung karena Yesusku. Aku percaya. Kami yakin Tuhan. Ku yakin aku diberkati, ku yakin aku pasti berhasil, ku yakin aku pasti beruntung karena Yesusku. Aku percaya. Katakan Tuhanku berjalan di depan, Tuhanku berjalan di depanku, memberikan
Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita akan terima berkat. Setelah ibadah selesai, Ibu mohon waktu sejenak. Dari Komisi PW kita akan sosialisasi untuk program kita 2022. Silakan Bu Pendeta. Baik. Mari Ibu-ibu kita berdoa sekaligus kita menerima berkat Tuhan. Kita tutup dalam doa. Bapak terima kasih kami telah beribadah bersama secara virtual sore hari ini, dan biarlah apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami dari rumah kami masing-masing, biarlah ini menjadi berkat bagi setiap pribadi umat-Mu, bahkan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau sebentar nanti Tuhan kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami, biarlah kami tidak berhenti sampai di sini dengan tangan hampa, tapi kami membawa berkat Tuhan yang juga kami bagikan bagi kehidupan orang lain. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hati pada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dengan persekutuan Roh Tuhan yang kudus, tinggal menyertai memberkati kehidupan ibu-ibu dan keluarga, mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Makasih Bu Pendeta. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih Bu Pendeta Iren, Tuhan berkati. Yesus Terima memberkati. kasih Yusti, Sama Tuhan berkati Ibu. Yusti. Ya, amin. Terima kasih Ibu. Ibu mohon waktu sejenak. Komisi PW akan mensosialisasikan program tahun 2022. Silakan Bu Koordinator. Opening. Buka suaranya Bu Koordinator. Ya, selamat sore Ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Sore Ibu. Dari Komisi PW sudah membuat rencana program di tahun 2022. Cuman karena situasi sekarang masih dalam situasi pandemi, jadi kita tidak banyak juga kegiatan kita untuk keluar, tapi kita tetap terus kegiatan kita ada di dalam virtual ini. Dan di ibadah kita di setiap hari Jumat, dan kegiatan kita ditambah oleh gabungan dengan PW dari sesinode gitu, tentunya dari Tangerang gitu. Dan ibadah kita juga digabung bersama dengan Pelpri di setiap 3 bulan sekali. Paling hanya itu aja kegiatan kita, tidak banyak karena situasi masih mencekam saat ini, jadi kita masih melalui virtual. Kalau kita situasi udah bagus, ya pasti kita adalah kegiatan-kegiatan di luar. Dulu kita pernah rekreasi bersama. Tapi untuk sekarang ini tahun 2022 masih mungkin kita masih dalam situasi virtual dulu kan. Untuk itu ada Yusti mungkin mau paparkan itu apa program kita. Oke, Ibu-ibu, kita bisa lihat di sini pada tanggal 31 Januari kita sudah lakukan ibadah bersama gabungan Ibu-ibu PW dan Pelpri ya. Yusti aja dijelasin, soalnya aku kayaknya kecilan deh Yusti. Oke. Ya, Ibu-ibu yang terkasih, biasanya kan kita program suka ada kunjungan bersama dengan Komisi Diakonia. Biasanya Diakonia kalau kunjungan, biasanya PW juga ikut. Tapi karena situasi COVID, jadi tidak ada kunjungan ya. Sudah 2 tahun ini kita tidak ada kunjungan. Jadi program kita masih seputar online ibadah. Jadi kita ada ibadah kayak tadi Bu Koordinator bilang ada gabungan sama dengan Pelpri itu 3 bulan sekali. Dan kita ada gabungan dengan PW-PW se-Jabodetabek, Bandung. Jadi
Kita nanti di bulan Maret, harusnya bulan ini kita ada gabungan sama BSD, tapi karena BSD kan lagi berduka ya, Bu Kepala yang ibunya kemarin baru meninggal, Ibu Jenny. Jadi kita tunda ke bulan depan, bulan Maret kita ada gabungan dengan GKO BSD. Nah, apa namanya, nanti lagi ada dengan Sari Jadi, GKO Sari Jadi Bandung, GKO Cilengsi, GKO Solagracia, dan apa namanya, dengan GKO Cibitung juga, sorry itu maksud Cibitung. Jadi apa namanya, semua itu dilayani oleh Bu Kepala Sidang, karena itu kita minta di awal bulan, setiap awal bulan seperti ini, jadi Bu Kepala Sidang yang melayani bawa firmannya. Dan kita ada gabungan dengan Pelpri juga, tiap 3 bulan sekali, jadi jadwal sudah ada. Terus kita ya tahun ini agak beda karena kita ada secara online, tapi kita ada kelas cooking. Jadi ibu-ibu yang di rumah buat kue, buat makanan juga. Jadi ibu-ibu kita tuh banyak yang jago-jago masak ternyata. Ya, jadi ada beberapa ibu yang sudah bersedia untuk memberikan ilmunya kepada kita, untuk kita belajar masak bersama secara online. Jadi nanti kita belajar lewat Zoom. Jadi ibu yang mau gabung nanti kita kasih tahu. Jadi di grup itu akan kita kasih tahu bahwa hari ini atau hari tanggal sekian ada cooking class bersama ibu siapa, misalnya Bu Elia jam sekian. Jadi kita pakai Zoom, Ibu Elia nanti masak. Nanti kita bisa sambil nanya di situ, Bu Elia kalau begini gimana, campur ini gimana, atau Bu Elis gitu kan. Jadi ibu bisa juga sambil tanya gitu, kayak gitu, kelas cooking gratis ya ibu. Ibu kalau belajar online kelas masak itu bayar loh. Tapi karena ini anak-anak Tuhan, anak-anak yang diberkati, dikasih talenta sama Tuhan, jadi mereka juga mau berbagi ilmu bersama ibu-ibu semua. Oke, dan kita juga ada market day. Jadi di grup kita itu ibu-ibu sejualan. Ibu-ibu yang punya jualan itu silakan share. Jadi nggak usah malu, aduh saya nggak enak mau share di grup PW. Selama ini kan ada yang bilang aduh malu kalau share di grup PW gitu tentang jualan saya. Nggak apa-apa, ibu-ibu silakan jual produk ibu-ibu itu tiap hari Rabu dan Sabtu. Tiap Rabu dan Sabtu, misalnya ibu-ibu mau buka PO, bisa silakan, aku buka PO untuk kue apa, silakan. Itu misalnya di hari Jumat, biasa kan Sabtu orang suka malas masak ya, jadi ibu boleh buka di hari Jumatnya, untuk hari Sabtunya order gitu. Jadi hari Rabu dan hari Sabtu itu ada market day. Jadi ibu boleh sharing di grup PW. Untuk jualan ya ibu punya, misalnya Bu Nova punya kue apa, silakan ibu boleh share. Jadi nggak usah malu, kita sama-sama saling membantu, saling ibu bisa beli, ibu yang jual kita bisa beli gitu ya. Oke, kita di bulan Juli juga ada ulang tahun PW dan kita ada acara kuis Alkitab, ada hadiah yang disediakan oleh Bu Elis. Jadi Bu Elis Tanto ada siapkan hadiah untuk kita ibu. Itu ada kuisnya itu tentang pengetahuan ibu mengenai kitab Rut. Jadi seputar kitab Rut saja untuk kuis Alkitab nanti dalam rangka ulang tahun PW 2022. Nah, apalagi udah ibadah padang nggak jadi karena situasi pandemi. Jadi kita juga masih butuh biaya banyak untuk program pelayanan ke depan. Jadi kayak gitu aja program PW di tahun 2022, ibadah masih tetap online tiap hari Jumat seperti ini. Dan itu aja Bu Koordinator, Bu Ibu. Ada lagi Bu Koordinator, silakan Talusi. Sementara ini aja dulu Yusti, cukup. Iya. Cukup jelas ya. Ibu. Nama saya kok nggak ada di pengajar bikin kue? Oh iya boleh Bu, dengan senang hati. Saya ngajar Pendeta. Senang hati siap, aku menambahkan satu lagi gurunya. Saya ajar bikin kue goreng. Iya. Kue goreng. Ibu siapa yang bikin? Saya testernya gitu. Silakan. Ada yang mau request juga, misalnya silakan gitu kan. Gitu. Tapi Bu Nova juga jago bikin kue tuh ya kan. Bikin roti, bikin apa? Bikin roti. Bu Nova kan pinter. Nanti abisnya kuenya bayar sendiri gojeknya ya, Bi. Kalau mau order silakan bayar gojek sendiri.
Kayak gitu. Saya ajarin bikin saksang, tenang. Iya. Ibu Nov, iya. Itu dong Bu Novita. Silakan, ada lagi Ibu yang mau tanya tentang program kita 2022 ini, Ibu? Gak ada? Oke. Gak ada, cukup. Oke, itu saja program kita untuk tahun 2022. Terima kasih Ibu-Ibu semua yang sudah boleh hadir ibadah pada hari ini. Terima kasih Bu Pendeta sekali lagi. Pelayanan, terima kasih untuk Ibu-Ibu yang sudah memberikan kesaksian pada hari ini. Saling menguatkan, saling mendoakan kita. Sampai ketemu lagi minggu depan, Ibu-Ibu semua. Iya, satu lagi Ibu-Ibu nanti semua akan kebagian untuk tugas sebagai pelayan liturgi ya. Jadi kalau Ibu misalnya belum bisa, nanti kita akan check out berapa hari sebelumnya. Misalnya, Tante Elis, aku bagaimana nanti cara bikinnya? Nah, udah nanti kita akan belajar dulu berapa hari sebelumnya. Jadi ibu-ibu semua bisa ikut partisipasi. Jadi nggak saya mulu yang tampil gitu kan, nggak enak juga, gitu kan sekali-sekali. Jadi kita rolling semua nanti kebagian. Yang nggak bisa nanti kita kita sama-sama belajar sama-sama ya. Justi kalau bisa setiap bulan tuh yang siapa yang ada bertugas di situ udah dikirim, udah di-share itu program programnya dalam satu bulan itu. Jadi umpamanya jadi dia bisa pelajari gitu, bisa belajar. Ya. Jadi bisa tahu, jadi bisa siap-siap gitu. Ada kan yang tiba-tiba cuma baca di warta di gereja, nah kok gue kan nggak tahu buat hari Jumat. Nah kan itu parah gitu jadinya. Padahal dari Senin sampai ke Jumat kan masih lama gitu. Iya, skor. Ya. Harusnya bikin orang jantungan, Yus. Bikin orang jantungan. Jadi dia kita nggak gaptek di sini, baru jaga cucu, Bu. Tante Eli cuma ngomong-ngomong doang, nanti aku yang itu, yang kotak-katik. Dia cuma butuh orang untuk ngobrol aja. Jadi aku yang nanti kotak-katik itunya, lagu-lagunya. Iya. Itu aja Ibu ya. Kunova, ya siap. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu-Ibu semua.